Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Sholawat serta salam kita curahkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, wa ala ali Sayyidina Muhammad. Harapan dan doa kepada saudaraku semuanya. Semoga selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rizkinya, dipanjangkan umurnya, dan diampuni segala dosa-dosanya. Amin amin, ya robbal alamin. Sahabat yang beriman yang dirahmati Allah. Video kali ini akan menjelaskan tentang 3 azab yang diganjar bagi orang yang enggan melunasi utangnya. Konsep utang piutang dalam Islam memiliki tujuan dan memberikan kemudahan bagi orang yang sedang kesulitan. Syariat Islam mengatur segala aspek kehidupan, begitupun soal utang piutang. Perkara utang piutang diatur secara rinci melalui sejumlah dalil. Dasar hukumnya sendiri tercantum dalam surah Al-Baqarah ayat 282. Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakannya apa yang akan ditulis itu, dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikit pun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah keadaannya, atau dia sendiri tidak mampu mengimlakan, maka hendaklah walinya mengimlakan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan 2 orang saksi dari orang-orang lelaki di antaramu. Jika tak ada 2 orang lelaki, maka boleh seorang lelaki dan 2 orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhoi, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan memberi keterangan apabila mereka dipanggil dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak menimbulkan keraguanmu. Tulislah muamalahmu itu, kecuali jika muamalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, jika kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli, dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan yang demikian, maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah, Allah mengajarmu, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Quran Surat Al-Baqarah ayat 282. Sementara itu, dalam buku panduan Muslim sehari-hari oleh Dr. Kiai Haji Muhammad Hamdan Rashid dan Saiful Hadi El-Suta, Islam mengizinkan utang piutang. Bahkan, memberi utang dianjurkan sebagai ibadah berpahala karena menolong saudara sesama muslim yang tengah kesulitan. Meski demikian, utang wajib dibayar. Hukum membayar utang dalam Islam ialah wajib dan tidak boleh menunda untuk melunasinya jika sudah ada rezeki. Apabila tidak mampu melunasi utang sesuai batas waktu yang telah dijanjikan, sebaiknya dilakukan musyawarah untuk diambil jalan tengah. Hal ini dimaksudkan untuk meminimalisir timbulnya konflik antara pihak yang berutang dengan yang memberi utang. Lalu, bagaimana jika seseorang enggan membayar utang? Apakah ada azab yang diganjar bagi golongan tersebut? Berikut sejumlah azab yang diganjar bagi orang yang enggan melunasi utangnya. 1. Tidak bisa masuk surga. Utang yang belum dibayar akan menjadi penghalang seseorang untuk masuk surga, meskipun ia mati syahid. Hal ini dijelaskan dalam sebuah hadits. Barang siapa yang meninggal dalam keadaan terbebas dari 3 hal, yakni sombong, gulul, khianat, dan hutang, maka dia akan masuk surga. Hadits riwayat Ibnu Majah. Syekh Alwi bin Abdul Qadir Assegaf menjelaskan tafsir dari hadits ini. Kalimat barang siapa yang ruhnya terpisah dari jasadnya adalah kiasan dari kematian. Sementara kalimat dan dia terbebas dari 3 hal berarti dia tidak terjerumus dalam salah satu perkara yang disebutkan atau dia pernah terjerumus, namun telah bertaubat dan mengembalikan hak kepada yang berhak menerimanya. Sementara itu, kalimat terakhir dia akan masuk surga sesuai dengan artinya.
Jadi, maksud dari hadits di atas ialah mengambil harta orang lain karena suatu kebutuhan, kemudian meninggal dalam keadaan belum melunasinya, maka ia tidak akan masuk surga. Adapun terkait hadits yang menyatakan seseorang tidak akan masuk surga meski mati syahid karena utang ialah berasal dari Abdullah bin Amr bin Ash. Ia berkata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seorang yang mati syahid akan diampuni segala dosa-dosanya, kecuali utang. Hadits riwayat Muslim. 2. Nasibnya tergantung di akhirat. Mereka yang berutang dan tidak melunasinya maka nasibnya akan tergantung di akhirat kelak, entah itu surga atau neraka. 3. Pahalanya diambil untuk membayar utang. Pahala orang yang meninggal tanpa membayar utang akan diambil untuk melunasinya. Berikut bunyi hadisnya, barang siapa meninggal sementara ia mempunyai tanggungan hutang 1 dinar atau 1 dirham, maka akan diganti dari pahala kebaikannya pada hari yang dinar dan dirham tidak berguna lagi. Hadits riwayat Ibnu Majah. Itulah azab yang diganjar bagi orang yang enggan membayar utangnya. Nauzubillah min dzalik. Semoga video kali ini bermanfaat, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel kami. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.